Haleluya, puji Tuhan. Bersukacita buat hari ini kembali kita ada di rumah Tuhan. Saya percaya ketika kita ada di rumah Tuhan, maka kita siap memuji Tuhan. Amin. Maka yang kita mau alami di tempat ini adalah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, kita siapkan jiwa kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, di tempat ini aku siap memuji Engkau. Di tempat ini aku tidak mau sia-siakan waktu yang ada. Aku ingin memberikan pujianku yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Haleluya, karena kita mengasihi Dia. Haleluya, yang terutama di dalam hidup ini, utama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup, memuliakan namanya, memuliakan namanya lagi yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup, memuliakan namanya, namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus lagi yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar musik saja memainkan lagu ini dengan lembut. Mari kita hampiri Dia hari ini. Lagu ini mengatakan yang terutama di dalam hidup ini. Biarlah lagu ini menjadi satu pengakuan kita bahwa benar hanya Dia yang terutama buat kita. Hanya Dia yang terutama di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita katakan, saya mau cinta Yesus. Itu benar-benar sungguh datang dari hati kita. Kita yakini Roh Allah ada di sini. Roh Tuhan ada di tempat ini. Dan Roh Tuhan juga ada di hati kita. Oleh sebab itu, dengan segala keberadaan kita, dengan segala kekuatan kita, kita mau katakan, Tuhan, kami menyembah Engkau di tempat ini, di tempat ibadah yang sangat sederhana ini.
Tetapi Allah hadir di tempat ini. Allah akan menjamah kita. Allah akan memberkati kita. Allah akan memberkati kita bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh siap memuji Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami boleh ada kembali di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan Allah yang besar, kuasa Allah yang besar, itu yang memampukan kita ada di tempat ini. Maka apa yang dapat kita berikan kepada Dia? Kita mau sembah Dia. Sembah Dia di tempat ini. Haleluya. Roh Tuhan ada di sini. Roh Allah menguasai kita semua di tempat ini. Roh Allah menguasai para pelayan Tuhan. Roh Allah menguasai para jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menghormati kehadiran Engkau ya Tuhan. Kami menghormati Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang menguduskan ruangan ini. Engkau Allah yang menguduskan kami. Tidak ada haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Angkat suara kita. Angkat penyembahan kita. Kita mau katakan Tuhan kami mengasihi Engkau. Tuhan kami hormati kehadiran Engkau di tempat ini. Kami menghormati Engkau di tempat ini. Ibadah yang kudus karena ada Engkau yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya. Kita tidak mengizinkan kuasa lain yang mencoba mengganggu kita. Mengganggu hadirat Allah ada di sini. Angkat penyembahan kita. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. Haleluya. Katakan saya mau cinta. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan jemaat Tuhan. Katakan saya mau cinta. Engkau Allah mendengar pengakuan kami. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Lagi sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, yes, saya mau cinta. Saya mau cinta. Lagi, sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Kiranya apa yang kami nyanyikan di hadapan Engkau ini datang dari hati kami, ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau seumur hidup kami, selama kami ada, ya Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menjadi yang terutama di dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena sungguh hanya Engkau Allah yang memuaskan jiwa kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami ada di rumah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Engkau berikan cuaca yang baik. Kami boleh melangkah ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa biarlah roh Tuhan bekerja di dalam ibadah kami. Roh Tuhan bekerja di dalam hati kami. Roh Tuhan bekerja di dalam ruangan ini. Biarlah sebenar-benar kami boleh mengalami Engkau di tempat ini. Kami boleh menikmati Engkau di tempat ini, ya Tuhan. Engkau hadir memimpin ibadah ini. Roh-Mu menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tiba. Kalau mereka masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan berbeban berat, Tuhan, Engkaulah yang membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan kami. Tuhan, layakkan kami para pelayan Tuhan. Kau yang memimpin kami Tuhan. Ibadah ini Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara tetap berdiri. Kita angkat pujian. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Saudara boleh lihat kiri kanan kita. Saudara boleh bersalaman. Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah, katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Lagi Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia,
seperti Allahku. Lihat kirimu, kata tidak ada. Amin. Saling menguatkan satu dengan yang lain supaya kita yakin tidak ada Allah selain Allah kita, Yesus Kristus. Ya, kita nyanyikan lagi. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allah. Lihat sebelahmu, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya pada. Bagi Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya pada. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Nah, angkat tanganmu, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku kita lagi besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah, amin, amin. Kemurahan besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Dia yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwa kita ditebus oleh-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersaing.
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lagi dari awal, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib bukti lebih dari semua yang ada, dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada termulia dan berkuasa. Tak terkuat, ku kagum hormat akan aku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan aku kagum, ku kagum hormat akan, amin, ku kagum, amin, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, aku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kita mengagumi Dia. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kau yang termulia, termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama. Lagi nyanyikan Kaulah
ini datang dari hati kita, pengakuan kita. Kau yang termulia, di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, nah ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami menikmati Engkau ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan ada satu sukacita. Kami rasakan ada satu kemenangan ketika kami bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kami percaya itu Roh Tuhan yang bekerja di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Biarlah pujian kami boleh memberkati Engkau ya Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Tuhan Yesus, besar kecil persembahan ini, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Apa yang kami berikan karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima firman Tuhan lewat Bapak Gembala. Tuhan, berbicaralah apa yang ingin Engkau sampaikan. Kami ingin benar-benar menerima firman Tuhan. Kami ingin mendengarkannya dengan hati-hati. Dan kami mau melakukan firman-Mu dengan teliti ya Tuhan. Biarlah Roh Tuhan terus ada. Terus Roh Tuhan menyertai ibadah kami. Bahkan sementara firman Allah diberitakan, kami tidak ingin membiarkan ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu. Ada roh-roh jahat yang mencoba mengganggu, mengambil alih perhatian kami. Di dalam nama Yesus, biarlah hanya Engkau saja. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami hanya fokus untuk menerima firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih di setengah tahun menjelang orang Israel masuk ke tanah perjanjian, maka ada satu peristiwa, saudara, yang Allah perlu bereskan, Allah perlu kerjakan ya untuk menggenapi firman Tuhan yang jelas ya, untuk juga memberi pengajaran, memberi pengertian kepada umat Tuhan, melatih kewaspadaan mereka, melatih kejujuran mereka. Jadi ada yang tersisa ya, dari perjalanan itu, dari perjalanan orang Israel ya, selama 40 tahun. Ada yang tersisa dari kehendak Tuhan yang harus dulu dipenuhi, barulah kemudian sisa perjalanan mereka dapat dituntaskan, dapat diselesaikan ya. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun menjelang masuknya orang Israel ke
Kanaan itu, ya, ke tanah perjanjian, maka ada satu peristiwa yang besar, saya katakan, peristiwa yang satu sisi memang memperlihatkan kemegahan Tuhan, tapi di sisi kita, di sisi manusia, mungkin memperlihatkan satu satu kedukaan, bahkan terkesan seperti sadis sekali. Tapi kita akan belajar mengapa hal itu diizinkan, sebab memang tema-tema tentang kehendak Allah dan perbuatan Allah yang tidak dapat ditawar ini, ya, itu di dalam Alkitab kuat sekali datanya. Maka di dalam Bilangan pasal 21, kita masih melihat di dalam Bilangan pasal 21. Kalau minggu yang lalu kita hanya memusatkan perhatian pada peristiwa ular tembaga, ya, yaitu satu patung ular yang dibuat dari tembaga yang ditegakkan di atas tiang untuk menyembuhkan orang Israel dari racun ular padang gurun. Maka di dalam pasal yang sama sebenarnya ada beberapa cerita yang tidak kalah penting untuk dilihat, ya, bagi kita tentu, ya, pembaca Alkitab, orang percaya, untuk melihat apa yang sebenarnya Allah ingin kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat ayat yang ke-10, mari kita ke ayat 10 pasal 21. Ayat 10 sampai ayat yang ke-10 sampai 12 dulu. Firman Tuhan tertulis begini, kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Kalau saudara lihat ayat 13-nya, maka ayat ini hanya tinggal mengurutkan perjalanan saja. Karena ditulis dari situ, dari lembah Zeret, berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon, dan seterusnya. Tetapi kalau kita membaca keterangan-keterangan lain di dalam Alkitab, maka Bapak Ibu Saudara akan tahu antara ayat 12 dengan ayat 13 ini ada peristiwa yang harus terjadi lebih dahulu. Peristiwa yang tadi saya katakan menggenapi firman Tuhan pada periode-periode yang sebelumnya. Nah, apakah itu, saudara, peristiwa yang dimaksud yang terjadi di lembah Zeret? Sebelum nanti dari lembah Zeret itu mereka akan berangkat lagi menuju ke Sungai Arnon, ke lembah Sungai Arnon. Maka kita harus melihat, saudara, di Ulangan pasal yang kedua. Dalam kitab Ulangan pasal yang kedua, apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan lembah Zeret itu. Ayat yang Ulangan pasal 2, mulai ayat yang ke-13. Kita baca dari ayat ini, Ulangan 2 ayat yang ke-13. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret, lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Terus 15. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis
binasa. Jadi di lembah Zeret, setelah orang Israel berjalan 38 tahun dihitung dari Kades. Nah itu makanya kalau lengkapnya saudara, saya sudah kasih peta, tapi petanya bisa muncul apa enggak. Kita cek sekarang gitu ya. Petanya ini memang gede sekali apanya. Nah itu kalau saudara lihat peta, ini mesti digedein nih. Bikin 30% atau 50%. Saudara akan lihat orang Israel kalau jalan itu muter-muter aja, hanya di situ-situ aja. Padahal tempatnya nggak jauh-jauh banget. Gitu. Ada satu tempat yang Alkitab sebutkan hanya berjarak 11 hari. 11 hari saja sebetulnya. Dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi kalau saudara lihat panahnya, nah itu kan panahnya kan muter-muter kan ya. Mungkin nggak terlalu jelas kalau sudah sudah tampil di layar itu ya. Kalau jalan yang harusnya tinggal tarik garis lurus, itu pernah saya bilang waktu yang lalu, sebetulnya tidak sampai 2 sabat, artinya tidak sampai 2 minggu. Maka orang Israel harusnya sudah tiba di perjalanan, di tujuan. Karena memang ada 2 jalur yang suka dipakai oleh orang-orang dagang, ya, pedagang-pedagang pada masa itu melintasi Mesir sampai ke Kanaan. Dan mereka akan cari jalan yang cepat, sebab kalau makin lama perjalanan dagang, maka berarti makin lama untungnya, betul ya? Gitu. Jadi karena orang pedagang ini pengen cepat cari untung, maka mereka pasti akan cari jalan yang juga cepat. Nah, ada 2 jalan atau jalur perdagangan yang dikenal pada masa itu, saudara, dari Mesir ini. Mesir itu yang di sebelah kiri saya bawah, Kanaan tuh yang di atas sana itu. Itu jalur perdagangan ada 2, ada daerah pantai utara, ada wilayah ada jalur selatan. Dan itu dua-duanya hanya makan waktu kurang dari 2 sabat, kurang dari 2 minggu. Orang Israel tadinya mau lewat situ. Cuman karena Allah tahu hati mereka ada yang tidak baik. Itu perkaranya. Karena Allah tahu pada hati mereka ada yang tidak baik. Sehingga Allah berkehendak untuk membuat mereka memutari dulu beberapa daerah, tujuannya untuk menguji mereka ini tetap mengucap syukur atau malah mereka banyak menggerutu. Saudara lihat bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menentukan jalan hidup seseorang. Maunya cepat bisa. Allah juga nggak mau lama-lama gitu. Orang percaya sekali berdoa dapat misalkan berkat, ya Allah juga mau aja. Atau dia nggak pusing, saudara. Di dalam Alkitab ada gagasan berkata bahwa semakin banyak Allah memberkati umat Tuhan, Allah nggak akan berkekurangan. Gitu. Tidak akan berkekurangan padanya semua yang dia berikan kepada umat Tuhan. Jadi makin banyak umat Tuhan diberkati, dia tetap tidak berkekurangan. Tetapi untungnya adalah nama Tuhan akan dipermuliakan karena banyak kesaksian yang mengagungkan namanya. Banyak ditolong, banyak ucapan syukur, nama Tuhan akan makin banyak diagungkan. Nggak akan pernah kekurangan. Jadi nggak pusing Allah mau cepat, ayo. Tapi manusia yang nggak bisa diajak cepat. Sekali diajak cepat, cepat dapat, gitu ya. Cepat minta, cepat dapat. Umumnya takabur. Tahu takabur? Jadi lupa diri, lupa daratan dan lupa lautan, gitu. Karena begitulah watak manusia, cepat dapat, cepat habis, cepat kemudian menuntut lagi, cepat bosan, terburu-buru, dapat belum tentu bersyukur, tidak dapat menggerutu. Maka karena Allah tahu hati orang Israel, seperti itu buruknya. Dan saya rasa bukan hanya orang Israel, ini hati dari hampir semua orang. Termasuk saudara dan saya lah sudah. Maunya cepat
tapi dikasih cepat pun belum tentu mengucap syukur. Tapi kalau dikasih kelamaan juga belum tentu kita sabar. Betul ya kira-kira ya? Walaupun saudara nggak mengakuinya, tapi kayaknya mulai banyak yang ngangguk-ngangguk kecil gitu lah. Maka Tuhan buat orang Israel memutari dulu. Maksudnya dengan mutar-mutar ini mereka belajar untuk mengucap syukur gitu. Mereka belajar untuk sabar, mereka belajar untuk lemah lembut, tidak memaksakan kehendak, tapi terus merenungkan jalan hidupnya, penyertaan Tuhan. Itu sebenarnya sisi baiknya, saudara. Tetapi, nah ini yang jadi masalah. Orang Israel rupanya sudah terlanjur punya kebiasaan memberontak. Makanya saya tulis dalam judul ini, kebiasaan ini. Karena itulah yang mendasari kemudian tindakan Allah untuk membinasakan orang-orang yang memberontak. Nah, kalau kemudian tadi di Ulangan pasal 2 ayat yang ke-14 kita temukan ada angka di situ kan. Lamanya kita berjalan dari Kades sampai ke Sungai Zeret itu ada 38 tahun. Maka kita kan perlu melihat ulang nih. Apa sih yang terjadi di Kades 38 tahun yang lalu? Kira-kira kan begitu. Sehingga harus digenapkan 38 tahun, barulah kemudian Allah membinasakan. Malah di sini digunakan kata Allah menghamburkan mayat mereka itu di padang gurun. Enggak dikubur loh orang-orang ini, saudara. Mati kayak persis kayak hewan-hewan liar aja gitu. Mati menggeletak, udah biarin aja. Terkubur sendiri nanti dengan pasir, angin bawa pasir, lama-lama terkubur sendiri. Seperti enggak ada harganya mereka. Karena mereka ternyata telah terbiasa. Nah, jadi kita mesti lihat kembali pengalaman Kades Barnea. Ini sudah pernah kita bahas gitu ya, beberapa minggu yang lalu. Kita balik ke Bilangan pasal yang ke-14. Karena disinilah peristiwanya itu dimulai, saudara. Saudara ingat ketika Tuhan kemudian menetapkan 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Kalau saudara lihat peta tadi, jalur pengintaian untuk ke-12 pengintai itu, ya, saudara lihat itu garis hijau di atas, ya, paling atas garis hijau, itulah jalur pengintaian. Mereka hanya butuh waktu kurang dari 20 hari, mereka sudah sampai ke Kanaan. Enggak sampai 20 hari loh, saudara. Ya sebutlah tadi saya katakan 2 minggu atau ini ya 2 minggu setengah begini. Sudah ada jalur hijau. Kalau jalur hijau itu sampai ke atas dipakai untuk pengembaraan orang Israel, harusnya orang Israel udah nyampe dari dulu-dulu. Paham nggak? Itu jalur pengintaiannya. Tapi yang menjalani jalur itu hanya 12 orang. Yang memang Allah tetapkan untuk mengintai tanah terjanji. Diintai itu maksudnya untuk apa? Untuk dilihat tanah ini baik apa tidak, tanah ini menumbuhkan bahan pangan yang cukup apa tidak, tanah ini ramah tidak, begitu. Kalau seandainya mereka pulang dengan membawa berita yang baik, mungkin saya katakan ya, ini baru mungkin karena ceritanya nggak ada gitu. Tapi karena yang ada cerita sebaliknya, maka saya sebutkan mungkin kalau mereka pulang dengan bawa berita yang baik, Tuhan akan mengantar sisa rombongan Israel cukup juga hanya dengan 2 minggu atau 20 hari sampai di tanah Kanaan. Tetapi yang terjadi 10 pengintai dari 12 itu semuanya kasih berita yang bohong. Tanahnya baik dibilang enggak baik. Orangnya ramah-ramah dibilang makan manusia. Kan gitu kalau saudara. Makanya kita perlu baca lagi gitu ya.
apa yang saya katakan ini sebenarnya kita harus baca dari pasal 13. Kita baca pasal 13 dulu deh. Mulai ayat 25. Ini supaya saudara tahu. Gara-gara berita dari 10 pengintai yang bohong besar, gitu, maka terjadilah akibat buruk kemudian. Di Bilangan 13 ayat 25, sesudah lewat 40 hari, jadi 20 hari jalan, 20 hari balik, kan begitu kira-kira ya lah ya. Kita ambil logisnya aja. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh. Nah, ini Kadesh ini tempatnya. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanyanya ini yang gak enak kan. Seringkali orang dilemahkan dengan kata-kata ini. Tapi, gitu kan. Cuma, gitu kan. Gitu. Gitulah orang Israel ini. Yang 10 suku ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, Yebus, Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kaleb ini adalah pengintai juga, tetapi yang hatinya baik, yang punya optimisme, yang punya iman gitu ya. 2 orang bersama dengan Yosua menenteramkan hati bangsa itu, kemudian berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar, nah tuh, kabar busuk. Jadi udah jelas ini bohong punya gitu. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kalau memang makan orang, kan 10 pengintai ini gak akan pulang, saudara. Yang dimakan. Kok mereka bisa pulang? Tapi begitulah, karena mereka ini 10 orang lawan 2 orang. 10 lawan 2 siapa yang paling kuat? Kan gitu. 10 pembohong, kan 12 pengintai. Yang cuman punya hati yang baik hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. 10-nya pembohong, karena menyebarkan kabar busuk. Kan itu Alkitab tulis. Orang Israel percaya kepada omongan 10 orang ini. Saudara bisa tahu enggak bahwa perjuangan kekristenan, perjuangan jemaat, perjuangan kita mempertahankan iman, itu yang paling merepotkan itu adalah kalau harus melawan kata-kata busuk dari lebih dari 1 orang. Susah kita bersaksi. Susah kita bersaksi. Kenapa? Ya dilawan. Cuman anak Tuhan kan tidak boleh lemah. Sama halnya Yosua dan Kaleb. Walau mereka hanya 2 orang dibanding 10, ya, kekuatannya jelas kalah, saudara ya. Ini kan sama namanya 1 banding 5 orang namanya. Gitu. Tapi mereka tidak termakan. Mereka tetap konsisten dengan keyakinannya. Walau gak didengar. Tidak apa-apa. Tapi begitulah anak Tuhan harus berani menentukan sikap, berani mengatakan kebenaran, walau saudara gak didengar, malah diomongin. Ngerti maksud saya ya? Itulah peperangan paling besar di dalam kekristenan. Tapi kalau kita berkata bohong,
Ya orang lain tetap sudah dapatkan keuntungan dari awal, dari kebohongan orang yang lain lagi. Tapi kita nggak dapat apa-apa, saudara. Memang kalau jujur kita dapat apa? Mungkin juga nggak dapat apa-apa kalau kita jujur. Kita bohong nggak dapat apa-apa, kita jujur nggak dapat apa-apa, tapi setidaknya kejujuran kita itu pasti akan dihargai oleh Tuhan. Kejujuran kita lah yang mendasari keselamatan kita. Tapi kalau kita ikut bohong juga hanya karena dalih supaya kita ada temennya, supaya kita punya backingan, maka percayalah saudara, orang lain pun yang kita bohongin belum tentu juga mendapatkan keuntungan. Kita juga tidak dapat keuntungan. Yang ada, nah ini baru kita masuk. Yang ada sekarang masuk pasal 14-nya. Kita ikuti pasal 14-nya sekarang. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka udah gak percaya Musa, karena Musa dianggap pro dengan Yosua dan Kaleb. Gitu. Oh, cuman pro sama 2 orang doang. You bisa apa? Udah kita angkat pemimpin baru yang mau membawa kita pulang ke Mesir. Padahal kalau dihitung-hitung saudara, sejak dari mereka berangkat dari Mesir sampai di Kades ini, kita sudah pernah menghitung waktu itu. Mereka sudah berjalan 14 sampai 15 bulan. Maka Kades sampai tadi Zeret 38 tahun. Berarti totalnya berapa? 38 tahun dengan 16 bulan. Mereka jalan dari Mesir sampai di Kades. Itu 1 tahun 4 bulan. Dari Kades sampai Zeret 38 tahun. Berarti di Zeret itu mereka sudah menjalani 39 tahun 4 bulan. Gitu. Jadi kalau dihitung genap 40 ya tinggal 8 bulan. Paling tidak 8 itu perkiraannya dari angka-angka yang sudah pasti disebutkan. Lalu mau minta pulang ke Mesir. Konyol kan. Udah jalan jauh saudara. Kalau minta pulang ke Mesir baru jalan 1-2 hari gak apa-apa. Ini udah jalan 16 bulan. Minta pulang ke Mesir. Maka Tuhan marah. Lalu kemudian ayat yang ke 11. Langsung ke ayat 11. Masih di bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda dan mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Ini perhatikan ya. Dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu nanti kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awan berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan, siang hari, tiang api malam hari. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau nanti berkata, karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Oh, Musa masih tawar-tawaran dengan Tuhan. Tuhan sudah mau hukum mereka sebenarnya. Pada hari itu, di bulan ke-16 dari perjalanan mereka dari Mesir, harusnya mereka sudah terbantai di situ. Cuman karena ada Musa tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan,
nanti apa kata orang. Emang saudara pikir Tuhan nggak tahu ya? Gitu. Emang saudara pikir Tuhan nggak mikir gitu ya? Apa yang Musa tawarkan itu Tuhan udah mikir sebetulnya. Tetapi ya karena Allah menghargai doa-doa orang saleh yang masih mau memohonkan pengampunan atau penundaan kepada orang-orang yang bersalah. Itu supaya saudara belajar di situ. Kalau kita lihat dari ketegasan Allah, saya pakai istilah begitu. Sekali Allah bilang hukum, dia akan hukum. Tapi kalau ada satu orang yang tawar-menawar, bukan untuk dirinya, untuk orang lain, Allah masih memperhitungkannya. Ingat enggak, di periode yang lebih tua, ada enggak orang yang juga pernah berdoa tawar-menawar dengan Tuhan sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman? Pernah ingat? Abraham. Tawar-menawar dengan Tuhan ketika Tuhan ingin menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bilang apa? Tuhan, tunda dulu. Gimana kalau di situ, di kota itu ada 50 orang? Tuhan mau hukum, enggak sayang. Oke. Tuhan itu sudah mikirin, tapi Tuhan tunggu tetap respon manusia, saudara. Respon kita, orang-orang percaya yang benar, hatinya benar, pikirannya benar, enggak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain. Itu Tuhan tunggu itu. Jadi Allah sudah pikirin, tapi Allah tetap tunggu. Ada enggak sih orang yang mau peduli dengan orang lain, orang yang mau mendoakan orang lain? Oh, ada Abraham. Minta Tuhan tunda, siapa tahu ada 50 orang. Oke, Tuhan tunda. Abraham ngitung dong, waduh enggak sampai 50 nih, kan gitu. Buat penawaran baru, gitu. Tuhan gimana kalau ada 40 misalkan? Oke, Tuhan bilang, saya tunda. Abraham ngitung lagi, ya enggak sampai 40 nih. Akhirnya sampai angka terkecil. Abraham bilang, Tuhan 10 aja deh, kalau ada 10, Tuhan jangan hukum. Oke. Dihitung enggak sampai 10 juga. Karena setelah dihitung semuanya paling banyak hanya 5 orang, saudara. Lot, istrinya, 2 anaknya, dan kemudian ada 1 budaknya. 5 orang tok. Cuman Abraham udah gak punya hati lagi untuk nawar. Tapi itu saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak serta-merta main hukum walaupun dia berhak melakukannya. Ada 2 hal yang nanti saudara akan lihat. Hal pertama kita sudah lihat dulu. Allah itu masih menunggu, ada gak sih orang-orang Kristen yang masih mau mikirin orang lain? Ada gak sih orang Kristen yang masih mau berdoa untuk orang lain, sekalipun orang ini mungkin jahatnya setengah mati? Oh itu, kekristenan itu susahnya di situ, gak boleh mikirin diri sendiri masalahnya. Ada gak sih kira-kira? Ada Abraham yang berdoa, sekarang Musa berdoa, saudara. Nanti saudara akan lihat semakin banyak kitab-kitab kita pelajari, akan makin banyak lagi tokoh-tokoh iman yang akan mengambil sikap yang sama seperti Abraham dan Musa. Mau berdoa untuk orang lain, walaupun yang didoakan itu gak ngasih apa-apa juga. Sebab kalau sampai yang kita doakan ngasih apa-apa, saudara jadi rajin berdoa nanti. Kenapa? Karena udah dijanjiin, kalau kamu doain saya dapat untung, terus saya bagi ya. Nah, saudara rajin doa nanti. Paham ya? Jadi Tuhan tidak mau rajin doa itu karena iming-iming saudara, tapi karena kerinduan, karena memang kebaikan hati. Jadi itu satu kebenaran yang Allah tunggu. Ada enggak anak Tuhan yang masih mau mikirin orang lain, walau yang dipikirin itu enggak akan nolong kita juga. Tapi kekristenan memang begitu diajar, saudara. Nah, lalu hal keduanya apa? Mari kita lihat ya. Terus kita lihat sampai ayat yang tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke 16. Maka ayat yang ke 20, langsung kita baca ayat yang ke 20. Firman Tuhan, jadi Tuhan dengar doa Musa ini.
Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Wah, ini Tuhan kan menunjukkan Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak langsung main hukum toh, walaupun dia punya hak untuk itu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Begitu. Ayat 29, loncat lagi. Supaya saudara tahu nih cerita utuhnya. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yaitu semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi cocok gak dengan tadi berita di Ulangan pasal 2, bahwa mayatnya akan dibuat berhantaran sepanjang perjalanan dari Kades sampai Lembah Zeret 38 tahun. Kenapa harus dihitung 38? Karena dihitung dari jumlah para pengintainya, saudara. Pengintai-pengintai itu ada rumusnya. Ayat yang ke-30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan aku akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Maka rumusnya 40 hari itu diambil dari 40 hari masa pengintaian. Lalu kenapa hanya tinggal sisa 38 tahun? Kemana yang sisa 2 tahun? Karena kan sudah dipakai perjalanan dari Mesir sampai ke Kades 16 bulan. Lalu dari Zeret mereka masih akan menempuh perjalanan 8 bulan lagi sampai menyeberang sungai Yordan. Jadi 2 tahunnya itu sudah habis di sana. Sudah habis dari Mesir ke Kades 16 bulan, lalu Zeret ke Kanaan 8 bulan. Nah, Kades Zeretnya ini saudara, yang kalau saudara lihat peta, yang warna merah, panah berwarna merah, itulah perjalanan yang paling mengenaskan dari 40 tahun perjalanan orang Israel. Muter-muter, itu yang merah. Yang merah itulah periode perjalanan dari Kades sampai Zeret. Saudara tahu ceritanya gak ada di Alkitab. Gak ada. Yang kita bahas selama ini itu hanya periode Mesir sampai Kades, lalu Zeret sampai Kanaan. Tapi periode Kades sampai Zeret, nanti saudara cari. Saya udah cari, saudara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, nggak diceritain di dalam Alkitab. Jadi kalaupun toh Israel itu diceritakan 40 tahun mengembara di padang gurun, oh banyak ceritanya. Di Keluaran ada, Imamat ada, Bilangan ada, Ulangan ada. Itu cuma 2 tahun. 16 bulan pertama Mesir Kades,
8 bulan terakhir Zeret Kanaan. Tapi yang kada Zeret 38 tahun, gak ada cerita. Kenapa gak ada cerita? Karena disitulah orang Israel berjalan sampai mati. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Yang sakit pun tidak disembuhkan. Yang setengah mati pun dibiarin setengah mati sampai mati. Karena memang harus digenapi firman Tuhan ini. Harus digenapi firman Tuhan ini, saudara. Bahwa Tuhan akan menghamburkan mereka, bangkai-bangkai mereka. Mungkin saudara pikir kok kejem banget ya Tuhan itu. Oh enggak begitu, saudara. Karena justru di dalam satu doa Musa tawar menawar dengan Tuhan itulah, maka Tuhan menunjukkan. Nah, saya ajak saudara baca sekarang, masih di Bilangan 14, mulai dari ayat yang ke-17. Karena tadi kita berhenti di ayat 16 toh. Lalu tadi loncat langsung 20. Nah, kita lihat ini, 17 sampai 19-nya. Apa di situ ditulis? Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tuhan bilang beres, aku panjang sabar, makanya dikasih 38 tahun. Kalau Tuhan gak panjang sabar, maka hari itu Tuhan bilang hukum, terjadi hukuman. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa di sini kita melihat dua kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan ini. Pertama adalah ketika ada kejahatan, ketika ada keburukan, sebelum Tuhan menghukum orang-orang ini, Allah masih mau menunggu, adakah anak-anak Tuhan yang benar hidupnya mau peduli dengan orang-orang ini. Karena notabene orang-orang ini juga dulunya pernah ikut Tuhan. Bukan penjahat-penjahat dari lahir, saudara, bukan. Ini bukan orang yang memang dilahirkan untuk jadi penjahat, bukan. Orang yang dulunya pernah jadi orang baik. Tapi mungkin karena kesetrum otaknya, mungkin aja kan. Kesetrum mungkin hatinya jadi berbeda. Akhirnya berubah jadi jahat. Allah berhak hukum, tapi Allah tunda dulu sambil melihat ada enggak teman-teman yang lain yang mau membawanya di dalam doa seperti Abraham untuk Sodom dan Gomora, ya, untuk Lot dan keluarganya yang ada di Sodom dan Gomora, juga seperti Musa untuk orang Israel yang ada di Kadesh. Oh, nanti makin banyak, saudara. Memang tugas jadi anak Tuhan itu nggak harus kemudian orientasinya kita. Tuhan, saya dapat apa? Tuhan, saya kira-kira dapat berapa banyak? Tuhan, kira-kira yang saya dapat ini habisnya sampai kapan? Gitu. Bukan itu ikut Tuhan, saudara. Allah berkecukupan kok. Tidak berkekurangan sehingga dia tahu mencukupkan anak Tuhan. Bahkan sampai ketika orang lain pun 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, kata Alkitab, anak Tuhan masih bisa berdiri, masih bisa hidup. Percaya nggak itu? Itu satu. Allah tunggu apakah ada anak-anak Tuhan yang masih mau mengambil perhatian untuk mendoakan orang-orang ini. Orang-orang yang kita sebut lupa dengan kebaikan. Dulu pernah baik, tapi jadi nggak baik. Lupa dia dengan kebaikan. Siapa orang-orang ini? Nggak tahu lah. Mungkin bisa saudara, bisa kerabat dekat, bisa punya hubungan darah dan daging, bisa datang dari benih yang sama, mungkin adik kita, kakak kita, mungkin tetangga, teman baik. Tapi Allah tetap menunggu, adakah jemaat Tuhan yang berani mengambil sikap seperti Abraham dan Musa untuk berdoa bagi orang-orang ini. Orang-orang yang saya sebut lupa kalau mereka dulu pernah jadi orang baik.
Kalau disebut orang jahat rasanya nggak manusiawi. Tapi kalau saya sebut lupa dengan kebaikan, mungkin lebih manusiawi. Tapi hal yang kedua, kebenaran kedua, mengapa Allah tetap hukum juga di dalam masa penundaan? Ya supaya dunia tahu Allah itu berkemurahan, panjang, sabar. Tapi panjangnya tetap ada ukurannya dong. Gitu. Kita aja yang nggak tahu, kalau saudara mau bilang saya sabar, itu saudara bisa ngukur nggak kesabaranmu berapa lama? Ayo, ada yang nggak bisa ngukur? Saya sabar, gitu. Udah saya sampai tunggu minggu depan. Yang ditunggu betul minggu depan, tapi hati saudara nggak bisa menunggu. Yang ada ngumpat, nanti ngomong sama orang lain, gitu. Lu tahu nggak tuh kemarin orang itu? Katanya janji-janji begini nggak balikin, resek tuh orang, lu jangan gaul sama dia, gitu. Belum 1 minggu loh itu saudara ditunggu. Kadang kan kita tidak betul-betul jujur gitu dengan yang disebut dengan sabar. Tapi Allah jujur. 38 tahun loh Allah sabar. Saya ngeliatin petaha itu. Yang merah itu saudara, dalam hati saya itu Tuhan, kesian banget mereka ini. Kok ia capek tetapi tidak mau bertobat. Susah tapi kok tidak mau datang kepada Tuhan. 38 tahun itu lama kan? Lama gak sih? Lama dong ya. 38 tahun itu kan saudara sudah bisa nimang cucu kan itu. Betul gak sih? Betul lah. 38 tahun. Lama loh itu. Tapi selama itu perjalanan orang Israel, tidak ada yang berubah sama sekali. Sehingga apa yang Allah katakan 38 tahun yang lalu, yaitu bangkaimu akan kuhamburkan, terjadi. Terjadi, saudara. Itu sebabnya kalau balik ke Bilangan 21, kalau kita balik ke Bilangan 21, ayat yang ke-13 tadi, ayat yang ke-12, setelah mereka sampai di Zeret, maka sebenarnya orang-orang yang tertinggal dari pemusnahan di Zeret lalu bisa melanjutkan perjalanan di ayat 13. Sekarang kita baca 13 ya. Bilangan 21 ayat 13. Dari situ, dari lembah Zeret maksudnya, berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon. Maka saudara kira-kira bayangkan apa? Yang bisa berangkat dari lembah Zeret itu ternyata jumlahnya sudah tidak sama lagi. Gitu. Kalau menurut data di dalam Bilangan 1, laki-laki yang dihitung itu ada 360.000 orang. Itu di Bilangan pasal 1. Jadi saudara bisa lihat. Lalu Tuhan bilang menyisakan 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang Tuhan biarkan hidup, yang bisa terus melanjutkan perjalanan sampai ke sungai Arnon, itu yang 20 tahun ke bawah dan 50 tahun ke atas. Gitu kan. Ya tapi sudah tua semua, sudah 20 tahun ke bawah. Seperti yang tadi di Bilangan 14. Hanya yang 20 tahun ke bawah, karena 20 tahun ke atas mati semua. Jadi yang bersama dengan Yosua dan Kaleb untuk terus melanjutkan ke seberang sungai Arnon gitu ya. Itu sudah tinggal menyisakan tadi paling tidak 8 bulan. Itu semua masih ABG loh saudara. Kepikir gak itu? Tuhan menaruh harap sekarang kepada generasi mudanya. ABG. Sementara pemimpinnya hanya tinggal Yosua dan Kaleb. Kan Maryam sudah mati. Harun sudah mati. Dan Musa
nanti kita akan hitung. Musa itu hanya tinggal 2 bulan nanti menyertai mereka. Setelah itu mereka mati. Jadi masuk ke Kanaan itu mereka 651.000 anak-anak ABG masuk tanah Kanaan. Yang senior cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Terasa gak kira-kira saudara, masuk ke tanah Kanaan, mereka bukannya bahagia, tapi mereka menjalani sisa perjalanan itu dari Zeret sampai Kanaan, sebutlah 8 bulan, dengan kesedihan. Kenapa? Kan mereka lihat bapak-bapaknya mati. Orang tua mereka lihat mati. Gelimpangan semua. Ketika mereka menyeberang sungai Zeret, mereka lihat orang-orang tua mereka semua tiba-tiba mati. Tuhan matiin mereka. Dan Tuhan biarkan mayat-mayatnya bergelimpangan. Saudara jadi anak ngelihat orang tuanya begitu, kira-kira gimana? Waduh babe gue, waduh nyak gue, misalkan gitu. Sebutlah saudara, gak apa-apa terima takdir gitu, mati. Cuman paling gak sempetin dong nguburin. Oh enggak sempet. Jalan. Kan Tuhan sudah bilang 38 tahun yang lalu, bangkainya akan aku hemburkan, gak boleh dikubur. ABG ini kehilangan orang tua mereka di depan mata mereka, sambil menyisakan perjalanan 8 bulan. Yang jadi orang tua mereka cuma Yosua dan Kaleb. Tapi mereka harus membagi perhatian dengan 651.000 anak ABG. Itu nanti angkanya kita akan lihat itu nanti di pasal berikutnya. Susah perjalanan ini, jangan saudara bilang tidak. Susah saudara perjalanan ini. Memang ikut Tuhan itu ada keduka citanya. Duka cita apa? Aduh Tuhan, jangan-jangan orang tua saya gak masuk surga. Aduh Tuhan, jangan-jangan nanti anak saya bisa gak masuk surga. Aduh Tuhan, jangan-jangan nanti anggota rumah saya ada yang belum masuk surga. Tapi dengan begitulah saudara, Allah tetap menunggu berapa kuat dan berapa banyak anak-anak Tuhan ini mau berdoa untuk mereka tadi kan. Mintakan pengampunan, mintakan belas kasihan. Dan itu gak ditunggu berapa lama saudara. Hanya memang dalam perjalanan Israel kita dapat hitungan 38 tahun. Tapi dalam hidup kita saya rasa Allah tidak hanya memberikan 38 tahun. Bisa lebih, bisa kurang. Ada yang 25 tahun berdoa untuk bapaknya baru jadi orang Kristen. Ada yang berdoa bahkan 40 tahun untuk bapaknya baru jadi Kristen. Ada itu. Tapi ada yang cepat. Ada yang bahkan sampai ayahnya meninggal pun. Ini sang anak menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Karena saya tidak sempat untuk bersaksi dengan orang tua saya. Mati tanpa kenal Tuhan. Ikut Tuhan itu begitu dinamikanya. Kadang ada senangnya, kadang ada susahnya. Susahnya asal gak bikin sendiri loh ya. Jangan saudara pikir, oh ya ikut Tuhan tuh ada susahnya. Tapi susahnya karena saudara cari sendiri susahnya. Saudara bikin salah sendiri, ya itu lain cerita. Ini kesusahan ini artinya bahwa ada beban yang mesti ditanggung. Dari orang-orang percaya, dari jemaat Tuhan, dari saudara dan saya. Walaupun beban ini lebih banyak yang kita tanggung di pundak kita itu adalah orang lain. Supaya nanti akan terjadi, saudara, kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Kalau kita terbiasa untuk berdoa bagi orang lain, percayalah orang lain akan berdoa untuk saudara. Percaya gak itu? Cuma kita bilang, masa mungkin? Ya karena saudara belum berdoa buat orang lain sih. Gitu. Makanya bilang, apa iya? Cobalah berani berdoa untuk orang lain. Minta belas kasihan untuk orang lain yang lupa dengan kebaikan. Sebutlah begitu. Dulu pernah jadi orang baik, tiba-tiba lupa dengan kebaikan. Kita doakan. Percaya saudara, diketahui atau tidak diketahui, satu saat nanti toh akan tahu bahwa
ada orang lain yang mendoakan kita. Ada orang lain yang mendoakan kita. Jadi satu waktu ngobrol lah saya dengan satu ibu. Gitu. Ngobrol gitu. Saya nggak kenal ini ibu ini. Sudah pulang gitu, goodbye gitulah ya. Nanti kemudian berapa lama waktu kemudian itu saya lupa. Ada ibu kedua datang sama saya ngobrol lagi. Lalu ibu yang kedua ini bilang, "Bapak tahu nggak?" Gitu. Saya kan cerita, untuk pernah ketemu dengan ibu yang itu, kamu kenal nggak ini? Oh kenal. Bapak tahu nggak? Kalau yang ibu itu berdoa untuk Bapak. Loh, kok waktu saya ngobrol sama dia nggak cerita? Ya masa orang berdoa diceritain Pak katanya. Iya juga sih. Cuman kadang-kadang kita ini kan suka pamer ya. Tahu nggak? Gue doain lo. Gitu. Terus maksud lo apa? Gitu. Kalau udah didoain. Jadi waktu itu saya terharu saudara. Udah sempat ngobrol sama ibu ini. Ya. Ngobrol panjang lebar tapi nggak tahu gitu. Kalau ternyata ibu ini juga sudah berdoa. Nanti baru tahu setelah periode berikut beberapa bulan kemudian ketemu ibu yang kedua, cerita-cerita tentang ibu yang pertama ini. Ternyata dia berdoa untuk saya. Saya bilang, aduh Tuhan, itu tandanya berarti saya harus makin banyak berdoa untuk orang lain. Kan begitu. Karena sudah ada yang berdoa buat saya. Ya. Jadi bersyukur kalau punya jemaat bisa berdoa untuk gembalanya, gitu ya. Gembalanya berdoa untuk jemaatnya. Haleluya. Nggak ada yang bilang haleluya. Saudara nggak optimis nih masalahnya. Makanya di dalam tiap doa pagi di pastori kita berdoa, saudara di rumah, saya sebut pastori di rumah. Berdoa kita berdoa untuk jemaat. Saya malam saya berdoa, saya sebutkan jemaat. Itu dalam doa saya malam pasti saya sebutkan, saudara. Kecuali kalau saya capek gitu, kalau saya capek saya singkat doanya. Tuhan sertai pelwap, gitu. Sertai anak-anak muda, sertai pelayanan dalam nama Yesus, amin. Gitu. Tapi kalau lagi sempat saya sebutin satu-satu, yang di otak saya itu saya urutin. Gitu. Kalau ada yang kelupaan ya mohon maaf, gitu aja. Nah, terus saudara nggak tahu sudah. Ya. Saudara saya sebutin apa enggak kan saudara nggak tahu. Ya. Tapi saudara belajar dari ayat ini kita belajar bahwa Allah menghukum itu punya hak dia, tapi tidak serta-merta dia gunakan haknya, dia akan tunggu nih. Pertama, usaha teman-teman seiman. Ada enggak yang mau berdoa? Dan itu nanti hukum tabur tuai. Percayalah saudara, akan ada orang yang berdoa buat saudara. Enggak usah diminta, enggak usah ditagih, enggak usah dicari tahu, enggak usah pakai intel pun. Pasti akan ada orang yang berdoa buat saudara. Dan yang kedua, Allah akan tunjukkan belas kasihannya. Kalau sama orang yang jahat saja Allah tunggu 38 tahun, masa sama orang benar, orang saleh, jemaat Tuhan, Allah gak bisa tunggu. Tuhan, saya pengen dong hidup panjang sekali, sampai 20 lebaran lagi misalkan begitu. Masa Tuhan gak jawab saudara? Untuk orang yang jahat saja Allah tunggu 38 tahun loh. Paham maksud saya? Jadi artinya sering-seringlah saudara minta belas kasihan Tuhan. Saya selalu katakan, saya kalau bangun pagi itu sudah, yang saya pikirkan pertama itu, aduh Tuhan terima kasih, saya bisa duduk gitu. Begitu melek itu kadang mikir tuh, Tuhan apa yang terjadi ini kan gitu. Bisa duduk, aduh terima kasih. Saya ucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena bisa bangun itu adalah kemurahan Tuhan. Gak bisa tidur juga kemurahan Tuhan. Sebab lebih baik tidak bisa tidur daripada tidak bisa bangun. Gitu. Ayo saudara mau pilih mana? Kalau suruh pilih gak bisa tidur, ya puji Tuhan aja, yang penting masih bisa bangun. Daripada gampang tidur tahu-tahu nggak bangun-bangun. Kan gitu. Makanya jangan disusahkan, jangan disesali kalau nggak bisa tidur saudara. Mungkin itu karena banyak pikiran. Ya berdoa aja. Gitu. Berdoa saja. Kadang saya kalau udah susah tidur, saya pakai ya sudah, saya berdoa aja. Sudah berdoa lagi. Walaupun nggak tiap malam begitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah gelisah tidur, obatnya berdoa aja.
nanti lama-lama enak tidur kok. Gitu. Yang penting begitu bangun tidur, bisa bangun, puji Tuhan. Dan kalau itu kita isi saudara untuk berdoa bagi orang lain, saya sih percaya saudara, banyak orang Tuhan akan kasih menjadi teman-teman kita, menjadi teman-teman seiman kita. Ya. Ada yang sudah lupa pernah jadi orang-orang yang sebutlah berperan bagi pekerjaan Tuhan, doakan lagi. Siapapun saudara doakan aja. Karena nanti ada ayatnya, ya, ada satu ayat nanti di dalam kitab Ulangan, dikatakan ada 2 jenis doa. Doa untuk kesejahteraan kita sama doa untuk kesejahteraan kota katanya. Dari 2 ini apa yang terjadi? Kalau kita berdoa lebih dulu untuk kesejahteraan kita, maka bisa saja belum tentu kita akan dapat. Tetapi kalau kita berdoa untuk kesejahteraan kota, artinya itu kita berdoa untuk orang lain, berdoa untuk tempat kita, lingkungan kita, kota kita. Alkitab berkata, maka Tuhan pun akan memberikan kepada orang-orang ini kesejahteraannya. Jadi artinya kita kerjakan 1, dapat 2. Berdoa untuk kesejahteraan kota, Allah jawab untuk kota itu sendiri, dan Allah jawab untuk saudara. Saudara beri 1, dapat 2. Belum pernah ada kan di toko manapun beli 1 dapat 2. Yang ada beli 2 dapat 1. Gitu. Makanya ikut Tuhan tuh enak. Cuman kadang kita aja nggak pernah nggak ngerti apa yang enak. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahulah kita mengapa di lembah Zeret inilah menjadi momen penting Tuhan harus menghabiskan orang-orang durhaka ini. Karena sisa perjalanan 8 bulan, kemudian dari bilangan 21 tadi, ayat yang ke-13 itu, maka isi dari rombongan kedua, sekarang saya sebut ini rombongan kedua. Kalau dihitung etape, ini adalah etape keempatnya. Karena yang pertama itu adalah Mesir sampai Sinai. Itu saudara jangan lupa itu. Itu etape pertamanya. Lalu etape kedua adalah Sinai Kadesh. Itu. Lalu etape ketiga adalah Kades Zeret. Itu yang 38 tahun. Jadi Zeret ke Kanaan itu etape terakhir, etape keempat. Tapi Zeret sampai Kanaan yang menjalaninya sudah rombongan kedua. Bukan lagi rombongan pertama. Rombongan pertama udah habis di Zeret, saudara. Tinggal orang-orang muda. Nah, siapa orang-orang muda ini? Itu minggu depan kita lihat. Ya. Siapa orang-orang muda ini yang kemudian di pasal 22 terakhir kita baca sekarang. Bilangan 22 ayat 1. Kelompok rombongan kedua ini yang menjalani etape keempat atau etape terakhir, yaitu dari Zeret sampai ke Kanaan. Di pasal 22 ayat 1 ditulis, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Sampai di titik ini perjalanan mereka tinggal menyisakan 70 hari lagi. Masuk ke Kanaan. Ini orang-orang yang lolos dari lembah Zeret, saudara. Tetapi bukan orang-orang yang kebetulan. Mereka juga tetap akan mengalami peperangan, pengujian terhadap kesetiaan dalam 8 bulan terakhir menjelang mereka masuk ke Kanaan. Tapi yang jelas saudara, pesan dari bagian ini, kalau orang-orang Israel ini, dan mungkin juga kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan, gereja akhir zaman,
punya kebiasaan mencobai Tuhan bahkan sampai 10 kali. Jadi orang Israel berapa kali? 10 kali kan ditulis. Maka Allah akan membinasakan. Makanya jangan menghitung sudah berapa kali saya mencobai Tuhan. Tahu mencobai Tuhan itu gimana? Mencobai Tuhan itu bilang, kalau saya mencuri kira-kira nanti saya dosa apa enggak ya? Gitu. Dihukum apa enggak ya? Tahu-tahu enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Kalau enggak ketahuan berarti oh Tuhan baik gitu kan. Tuhan sayang sama, itu mencobai Tuhan loh saudara. Begitu saudara bilang Tuhan baik karena saudara enggak ketahuan, itu sudah disebut dengan mencobai Tuhan. Tambah lagi, kenapa? Udah enak kan? Udah kalau gitu saya ngutang gitu. Ngutang tapi ntar lupa balikin gitu. Begitu gak ditagih-tagih, aduh Tuhan baik lagi. Tuhan, tiba-tiba yang ngutang itu, yang saya utangin, gak ingat lagi utangnya. Tuhan, puji Tuhan gitu. Saudara tahu, itu sudah 2 kali saudara mencobai Tuhan. Itu simpelnya. Tambah lagi, udah saya pengen malas-malasan gitu. Begitu saudara malas-malasan, gak dicari, gak ditegur, Tuhan baik lagi gitu kan. Kan gampang kita nih bilang baik karena gak kejadian apa-apa. Jadi jangan menunggu kejadian itu baru kita bilang Tuhan bertindak. Justru ketika belum kejadian, maka saudara tahu bahwa Allah itu memberi kesempatan, memberi kemurahan. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Baiknya di mana? Baik ketika kita sudah berbuat salah lalu tidak ketahuan, begitu. Baik ketika saudara keenakan bikin hal yang salah dan tidak ada yang menegur, seperti itu baiknya. Setuju? Gak setuju ya? Kalau setuju saya tambah ini ayatnya supaya saudara bertobat. Allah itu baik justru ketika saudara belajar untuk membagi kebaikan dengan orang lain. Berdoalah untuk orang lain saudara. Ambillah perhatian untuk membawa orang-orang yang kita kenal di dalam doa kita. Karena satu saat mereka yang akan balik berdoa buat saudara. Setuju? Haleluya. Tuhan baik. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan itu dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, dan puji dan sembah. Mungkin saudara ada banyak hal yang dalam pikiranmu akan menakutkan. Melihat hari esok, melihat besok saja, melihat mungkin keadaan untuk 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. 10 pengintai juga begitu.
Mereka hanya melihat hasil bumi yang besar, tapi di sisi lain mereka lihat penduduknya juga besar, sulit ditaklukkan. Mereka lihat juga bahwa tanah mereka masih harus dibagi dengan 6 suku yang juga berperawakan besar. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan hasil bumi yang besar mereka tidak bisa tinggal petik dengan gampang. Mereka mungkin masih harus berbagi dengan suku lain. Dan kalau mereka suku lain menolak, mungkin harus nanti diakhiri dengan peperangan. Dan itu menakutkan mereka. Sehingga ketika pulang mereka dari pengintaian, mungkin awalnya mereka merasa memberi keterangan yang normal. Tapi sebenarnya mereka telah menakutkan bangsa Israel. Mereka telah melemahkan bangsa Israel. Jangan sampai ketakutan di dalam pikiranmu menakutkan engkau dan menakutkan seisi rumahmu. Engkau tidak menyelamatkan apa-apa, saudara. Apa yang kita pikirkan jangan mempengaruhi hati, dan lebih buruk lagi jangan mempengaruhi orang lain. Jangan mempengaruhi seisi rumah saudara. Jangan karena takutnya pikiranmu, engkau takut-takuti orang lain. Takutnya pikiran kita menunjukkan bahwa kita harus lebih sering datang kepada Tuhan. Itu saja. Tapi beritakanlah kabar yang memotivasi. Entah seisi rumahmu, entah kenalan saudara, entah kerabat saudara. Belajarlah untuk bersaksi yang memotivasi. Tidak perlu mereka tahu apa susah kita. Karena mereka juga punya kesusahannya sendiri. Tapi yang jelas ambil waktu untuk berdoa. Bagi banyak orang, kalau mungkin mereka mengalami masalah, anggaplah mungkin masalah mereka juga lebih buruk dari kita. Maka disitulah kita ambil waktu, ambil perhatian untuk berdoa bagi mereka. Karena sekali waktu Allah akan izinkan ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Dan cara seperti itulah kekristenan itu akan berkembang, saudara, saling menguatkan. Dan tabur tuai akan berjalan dipenuhi. Tapi kalau tidak, yang terlalu biasa mencobai Tuhan akan dibinasakan. Maka belajarlah kita bersikap, belajarlah kita untuk teguh di dalam iman kita. Pilihan kita tidak salah, saudara. Allah kita tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan waktu, kesabaran untuk hidup kita, untuk kebaikan kita, untuk kesetiaan kita. Allah beri waktu sampai akhirnya kita bisa mempermuliakan Tuhan di sana. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Kami masih punya Engkau Tuhan. Ketika kami tidak mempunyai orang yang bisa menguatkan kami tidak punya orang yang bisa memotivasi kami, maka disitulah kami tahu kami masih punya Engkau Tuhan. Supaya dengan cara itu kami belajar untuk menjadi tangan, menjadi lengan, menjadi bahu bagi orang lain. Tidak mudah untuk mendapatkan teman yang dapat mendukung kami, maka kami ingin menjadi penolong bagi orang lain. Supaya Tuhan pun satu waktu nanti akan menyediakan penolong bagi kami, menyediakan orang-orang yang bisa menolong usaha kami, menolong pekerjaan kami, menolong pelayanan kami, menolong rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diajar untuk menjadi orang yang bersabar, tidak menyalahkan orang lain, tapi tetap mendoakan orang itu, sekalipun mungkin orang itu pun tidak memberi apa-apa, tidak memberi keuntungan buat kami. Tapi sebagai anak Tuhan, kami hanya harus berdoa bagi orang lain. Dengan cara itu kami pun sudah menolong mereka, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.
Teguhkan firman-Mu dalam hati kami. Banyak hal bisa terjadi dalam hidup kami. Pikiran-pikiran yang menakutkan pun bisa terjadi. Perkataan-perkataan pahit dari teman-teman kami pun bisa melemahkan kami. Tapi kami belajar dari firman Tuhan bahwa dengan menguatkan hati, Allah hadir menolong. Bahwa dengan berkata-kata baik, Tuhan akan mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Dan kami belajar Tuhan untuk tidak membalas perkataan buruk orang lain. Kami ingin membalas perkataan buruk orang lain dengan perkataan manis. Perkataan yang menghiburkan, perkataan yang menenangkan, dan perkataan yang memenangkan jiwa mereka. Tuhan, tolong kami. Tidak mudah untuk menjalani iman ini, tapi kami percaya bahwa kehidupan iman ini dibuat dengan begitu luasnya, supaya kami selalu mendatangi Engkau, supaya kami selalu mengharapkan kekuatan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Sertai umat-Mu, sertai pekerjaan mereka, sertai hari-hari mereka. Pagari, jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Mereka bekerja, Tuhan beserta, pagari. Mereka ada di rumah, Tuhan pagari. Mereka di dalam lingkungan pergaulan, Tuhan pagari. Hindarkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain ya Tuhan. Pagi hingga ke pagi hari lagi, Tuhan jagai, supaya dunia melihat, lingkungan kami melihat bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Dan itu kesaksian bagi kami, kesaksian bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Berkati ya Tuhan, berkati yang sudah memberikan kembali milik Tuhan. Berkatilah kontribusi jemaat, berkatilah korban-korban jemaat, berkati jeripayah mereka, berkati perhatian mereka untuk gereja. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Hamba-Mu hanya bisa melepaskan berkat itu untuk mereka. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan yang jauh, yang dekat, berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan jagai. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi yang diberkati bersama kita berkata amin. Ya, seperti biasa saudaranya pengumuman